Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thala'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang mudah-mudahan dirahmati, dimuliakan, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insyaallah kita akan mengadakan kembali kajian keaswajaan dengan tema Aqidah Ulama Indonesia, Aqidah Ulama Nusantara. Aqidah yang diyakini, diajarkan dan disebarluaskan oleh para ulama di Indonesia dari masa ke masa. Sambil menunggu yang lain, barangkali ada yang ingin bergabung dengan kita, tapi saat ini belum bergabung dan mudah-mudahan nanti bisa bergabung. Marilah sama-sama kita buka majelis yang insya Allah penuh keberkahan ini dengan ihda suratul Fatihah. Seperti biasanya, ila asyrafin nabiyina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya as-salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan إلى سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النقشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها بدرها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا مشايخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروي والشيخ نزار حلبي الشيخ محمد هاشم مشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ الدسوري شمسوري والشيخ عبد العزيز مشوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا من فتح ونشر الإسلام في هذه الناحية وفي هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سوء ورؤية الرسول وشفاعة الرسول مرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليهم. Teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ini tadi agak telat, jam 8 lewat sekian ya. Karena saya ini numpang di rumah saudara, belum sampai rumah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita sekalian istiqomah dalam melakukan berbagai kebaikan. Sebelum kita mulai kajian kita pada malam hari yang insya Allah penuh keberkahan ini, kami mengingatkan kepada kita semuanya untuk menata niat, memurnikan niat di dalam hati kita, di dalam mengikuti kegiatan ini semata-mata karena ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada niat lain, tidak ada tujuan lain kecuali ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya Allah kita akan mengulas akidah ulama Indonesia. Akidah yang diyakini, diajarkan, disebarluaskan oleh para ulama kita, para ulama
asal Indonesia, meskipun sebagian pada akhirnya bermukim di luar Indonesia dan meninggal di sana, tetapi mereka semuanya yang akan kami sebutkan dalam kajian kita pada malam hari ini semuanya adalah para ulama asal Indonesia. Kita akan menegaskan, kita akan menjelaskan bahwa para ulama di Indonesia atau para ulama asal Indonesia dari masa ke masa semuanya meyakini pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Nanti akan kita tampilkan perkataan-perkataan para ulama Indonesia yang semuanya menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Di berbagai pesantren di Indonesia akhir-akhir ini akidah Allah ada tanpa tempat dan Allah ada tanpa arah ini walaupun disampaikan tetapi garisnya tidak setajam setajam ya seperti yang dulu pernah ditegaskan, disebarluaskan dan disampaikan oleh para ulama kita terdahulu, para ulama asal Indonesia. Di berbagai pesantren di Indonesia saat ini akidah bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, ini terkadang atau seringkali hanya disampaikan sambil lalu, hanya disampaikan secara sekilas, tidak ada penekanan-penekanan, tidak ada penguatan-penguatan, sehingga terkadang dan seringkali beberapa orang santri di beberapa pesantren, mereka tidak ngeh, mereka tidak tertancap kuat keyakinan di dalam hati mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul tidak membutuhkan tempat dan arah sebagaimana akidah ini dijelaskan oleh para ulama, tidak hanya para ulama di Indonesia tetapi para ulama di berbagai belahan dunia. Kemudian yang kedua yang akan kita jelaskan jika ada waktu, jika waktunya tidak memungkinkan maka insya Allah akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Allah betul-betul tidak bisa dibayangkan. Karena Allah itu maha suci dari kebendaan, maha suci dari bentuk, maha suci dari ukuran, maha suci dari tempat, maha suci dari arah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai apapun dan tidak menyerupai siapapun. Sehingga ia tidak dapat dibayangkan sama sekali. Karena seluruh apa yang kita bayangkan itu adalah makhluk. Sedangkan Allah adalah pencipta makhluk sehingga ia sama sekali tidak bisa dibayangkan. Kemudian akidah yang dibawa oleh para ulama Indonesia yang ingin kami tegaskan di dalam pertemuan ini adalah bahwa sifat kalam Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah huruf, bukanlah suara dan bukanlah bahasa. Sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, sifat kalam Allah tidak bisa dibayangkan. Karena ia bukan berupa suara, bukan berupa huruf, bukan berupa bahasa, maka ia tidak bisa dibayangkan. Insya Allah dalam kesempatan malam ini kita akan membahas poin yang pertama. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Ada insya Allah ya, ada di YouTube nanti insya Allah akan kita posting, kita upload videonya. Pada kesempatan ini, kita ingin menegaskan bahwa para ulama kita di Indonesia menegaskan akidah yang ditegaskan, disebarluaskan, diajarkan, diyakini dari generasi ke generasi di berbagai belahan dunia. Dan akidah ini juga adalah akidah yang dibawa oleh para nabi, para rasul, termasuk nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Allah ada tanpa tempat dan bahwa Allah ada tanpa arah. Allah ada tanpa tempat dan Allah ada tanpa arah. Saya sudah menyiapkan screenshot ya, gambar untuk setiap kitab dan buku yang dikutip di sini, baik
lafadz dari kitab yang akan dikutip perkataan para ulama di dalamnya. Sudah ada screenshotnya, sudah saya siapkan, tetapi belum sempat untuk saya tempel di sini. Insya Allah nanti ketika saya ingin memposting materi ini di grup, ya, grup ngaji bareng UNR, insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan ya sebelum di-share materi ini, screenshot atau gambar baik sampul dari kitab yang kita tulis perkataan para ulama di dalamnya di file PPT ini, PowerPoint ini, dan juga isinya ya, sampul dan perkataan para ulama yang kita nukil, itu gambarnya sudah saya siapkan. Tinggal nanti ditempel, insya Allah sebelum di-share materi ini, gambar-gambar itu sudah bisa ditempel di sini, sehingga kita betul-betul bisa membuktikan bahwa para ulama yang kita kutip, kalimat-kalimat mereka, ungkapan-ungkapan mereka, pernyataan-pernyataan mereka tentang akidah yang kita jelaskan pada malam hari ini, betul-betul memang hal itu ada di kitab-kitab yang kami sebutkan judul-judulnya di dalam PPT ini, di dalam PowerPoint ini. Yang pertama adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani Al-Jawi Al-Ash'ari Al-Syafi'i, yang lahir pada tahun 1230 Masehi atau 1314 Hijriah, wafat pada tahun 1813, lahir di Banten, ya, lahir di Banten, Jawa Barat, wafat di Makkah Al-Mukarramah pada tahun 1813 atau Beliau lahir pada tahun 1230 Hijriah, wafat pada tahun 1314 Hijriah. Atau dalam tahun Masehi atau Rumi, beliau lahir pada tahun 1813 dan wafat pada tahun 1897. Lahir di Banten, menempuh studi awal-awal di Banten, kemudian setelah itu beliau belajar di Makkah, kembali ke Banten, lalu kembali lagi ke Mekah, dan di sana diangkat sebagai guru di Al-Masjid Al-Haram. Beliau adalah maha guru dari para ulama di Jawa, termasuk Kiai Hashim berguru kepada beliau, dan banyak sekali para ulama yang berguru kepada beliau. Beliau meninggalkan sekitar 115 karya tulis, sangat produktif sekali dalam berbagai disiplin, antaranya ada yang dalam bidang tafsir, ya, dalam bidang fiqh dan lain sebagainya. Seperti At-Tafsirul Munir atau yang terkenal dengan sebutan Marah Labid, ya. Kemudian Qutul Habib Al-Gharib atau Syekh ala Ibni Qasim Nihayatuz Zaid, Mirqat, Su'ud At-Tasdiq, Syarah Sulamit Taufiq dan lain sebagainya. Pada saat beliau wafat, beliau sedang dalam proses penyelesaian penulisan kitab Syarah Minhajut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa yang beliau tegaskan di dalam At-Tafsirul Munir di Ma'alimit Tanzil, jilid 1 halaman 282, ketika beliau menafsirkan surat Al-A'raf ayat 54. Tsummastawa 'alal 'arsy. Beliau menegaskan wal wajibu 'alaina an naqta'a bi kaunihi ta'ala munazzahan 'anil makani wal jihati. Dan kita wajib meyakini secara pasti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari tempat dan maha suci dari arah. Jadi panutan kita, panutan guru-guru kita, sanad kita, rata-rata sanad para ulama di Jawa bersambung kepada beliau. Beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari tempat, maha suci dari arah. Allah sama sekali tidak butuh kepada tempat, Allah sama sekali tidak butuh kepada arah. Oleh karena itu, akidah yang suci ini, akidah yang hak ini, akidah yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabatnya ini, teruslah kita sampaikan seluas-luasnya, tanpa henti kepada masyarakat. Ya, kita beri penguatan-penguatan, ya, tidak hanya disampaikan seperti orang menyampaikan sekilas info, tetapi hal ini kita sampaikan dalam berbagai momen, dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai ta'lim yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan
kita sampaikan juga kepada anak-anak kita, anak-anak yang belum balik. Kita suruh mereka menghafal bahwa Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah. Kemudian beliau juga menegaskan di dalam kitab Nurul Ghalam ala Aqidatil Awam, halaman 7 dan halaman 8. Beliau mengatakan apa? Walaysa lahu makanun asla. Allah sama sekali tidak menempati suatu tempat. Walaysa lahu makanun asla. Jadi tidak boleh kita mengatakan Allah berada di suatu tempat. Tidak boleh kita mengatakan Allah berada di semua tempat. Tidak boleh kita mengatakan bahwa Allah berada di atas. Tidak boleh kita mengatakan Allah di surga. Tidak boleh kita mengatakan Allah di langit. Tidak boleh kita mengatakan Allah duduk di atas arasy. Tidak boleh kita mengatakan Allah berada di suatu tempat, tetapi kita tidak tahu tempatnya di mana. Ini semuanya adalah akidah-akidah yang bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan walaysa lahu makanun asla. Allah sama sekali tidak menempati suatu tempat. Yang kedua adalah Mufti Betawi, Sayyid Utsman. Beliau masih mansub, ya. Beliau min dzurriyyatir Rasul. Beliau adalah seorang sayyid, seorang habib, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bernama Sayyid Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya Al-Alawi. Beliau banyak sekali mengarang buku-buku berbahasa Melayu yang hingga saat ini menjadi buku ajar di kalangan masyarakat Betawi, seperti Sifat 20, I'anah al-Mustarsyidin, Salamatul Muslimin, Minal Ibtida' fid Din, dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya pernah ziarah ke makam beliau. Makam Syekh Nawawi Al-Bantani hanya lewat saja, ya, tidak sempat mampir. Tapi kalau Mufti Betawi, Sayyid Utsman, alhamdulillah saya pernah berziarah ke makam beliau. Beliau mengatakan di dalam kitab Az-Zahrul Basim fi Atwari Abil Qasim, halaman 30. Beliau menyatakan Tuhan yang maha suci daripada arah, daripada jihah. Ini penegasan dari beliau bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari arah. Apa yang dimaksud dengan maha suci dari arah? Sama sekali tidak membutuhkan kepada arah. Sama sekali tidak berada di suatu arah. Tidak di arah atas, tidak juga di arah-arah yang lain. Tidak juga diliputi oleh 6 arah penjuru. Allah sama sekali tidak butuh kepada arah. Yang ketiga adalah Kiai Soleh Darat. Beliau terkenal dengan sebutan Kiai Soleh Darat. Ini gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau adalah Abu Ibrahim Muhammad Soleh Ibn Umar As-Samarani, ya, Semarang. Beliau lahir pada tahun 1820 dan wafat pada tahun 1903 Masehi, atau wafat pada tahun 1321 Hijriah. Beliau asal Jepara dan meninggal di Semarang, Jawa Tengah. Beliau meninggalkan sekitar 13 karya tulis dalam berbagai disiplin ilmu keislaman dengan bahasa Jawa, seperti tafsir Faidhur Rahman, Majmu'ah Asy-Syarifah Al-Kafiyah lil Awam, Sabilul Abid, Tarjamah Jauharutit Tauhid. Ini dicetak, beredar luas, bisa didapatkan di toko-toko buku online, ya, semacam Shopee dan semacamnya. Kemudian Minhajul Atqiya dan lain sebagainya. Apa yang beliau katakan mengenai akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan tanpa arah? Beliau mengatakan dengan bahasa Jawa, lan ora arah, lan ora enggon, lan ora mongso, lan ora werna. Dan Allah Subhanahu wa taala maha suci dari arah, maha suci dari tempat, maha suci dari masa, dan Allah Ta'ala maha suci dari warna. Jadi Allah, menurut penegasan Kiai Soleh Darat, gurunya Kiai Hasyim Asy'ari, dan berbagai ulama di tanah Jawa ketika itu, beliau menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha suci dari arah, tidak butuh kepada arah sama sekali, maha suci dari tempat, tidak butuh kepada tempat sama sekali. Dan masa, tidak berlaku baginya perputaran masa, tidak berlaku baginya peredaran zaman. Dan warna, ia maha suci dari warna. Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, beliau menegaskan di dalam muqaddimah salah satu karya beliau yang berjudul At-Tanbihatul Wajibat liman yasna'ul maulida bil munkarat. Beliau mengatakan apa?
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dia maha suci dari berbentuk. Dia maha suci dari arah. Dia maha suci dari zaman atau masa. Dan dia maha suci dari tempat. Kiai Hashim lahir di Gedang, ya, bacanya Gedang, Jombang Utara, Jawa Timur, pada tahun 1287. 1287 Hijriah atau bertepatan dengan 14 Februari 1871 dan wafat pada bulan Ramadan tanggal 7 tahun 1366 Hijriah bertepatan dengan tahun 1947 Masehi dalam usia 79 tahun. Beliau ini adalah pendiri NU, pendiri Pondok Tebu Ireng. Alhamdulillah saya berkali-kali ziarah ke makam beliau, sudah tidak terhitung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hadirin hadirat yang belum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala berziarah ke makam beliau, mudah-mudahan segera bisa berziarah ke makam beliau, bisa bertawasul dengan wasilah beliau, bisa bertabaruk dengan beliau. Beliau meninggalkan sekitar 14 karya atau bahkan lebih ya dalam berbagai disiplin ilmu keislaman seperti Risalatu Ahli Sunnati wal Jamaah fi Hadithil Mauta wa Ashrad As-Sa'ah wa Bayan Mafhumis Sunnati wal Bid'ah. Kemudian Al-Qala'id fi Bayani ma yajibu minal aqaid. Ar-Risalatu Tauhidiyah Ad-Durarul Muntathirah fil Masail At-Tis'a Ashrah. Kemudian Hasyiyah ala Fathir Rahman bisyarah Risalah Al-Wali Ruslan li Syekh Islam Zakaria Al-Ansari. Kemudian ziyadah ta'liqat ala manzumah Syekh Abdullah ibn Yasin Al-Fasurwani dan lain sebagainya. Alhamdulillah mungkin 98% dari karya-karya beliau sudah saya koleksi di rumah ya, di perpustakaan pribadi saya. Beliau kitab-kitab karangan beliau dikumpulkan dalam satu jilid besar. Dalam satu jilid besar diberi judul Irsyadus Sari. Yang kelima adalah Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong, Praksan, Probolinggo. Beliau wafat pada tahun 1955, pendiri Pondok Pesantren Zainul Hasan, Probolinggo. Sampai sekarang dalam risalahnya yang berjudul Aqidatut Tauhid, halaman 3, beliau mengatakan, Wujudu Rabbillahi awwalus sifat bila zamanin wa makanin wa jihad fa innahu qad kana qabla al-azminah wa sairil jihati thumma al-amkinah. Adanya Tuhanku Allah adalah sifatnya yang pertama. Ada tanpa masa, tempat, dan 6 arah. Karena Allah ada sebelum semua masa, semua arah, dan semua tempat. Jadi tempat adalah makhluk. Masa, waktu, perputaran waktu ini juga adalah makhluk. Allah pada azal tidak ada bersamanya sesuatu apapun selain Dia. Allah Subhanahu wa taala ada pada azal dan belum ada segala sesuatu. Termasuk tempat, termasuk perputaran masa, peredaran zaman, langit, bumi, dan segala apapun selain Allah Subhanahu wa taala pada azal tidak ada. Pada azal yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, buku ini hadirin sekalian ditulis pada tahun 1336 Hijriah dan dicetak tahun 1967 Masehi oleh Maktabah Khalid Nabhan Surabaya bersama dengan Al-Matnus Syarif. Saya punya ini kitabnya Al-Matnus Syarif yang berjudul Fathul Latif, karya Kiai Haji Khalil Bangkalan Madura tentang rukun Islam, rukun iman, dan dasar-dasar ibadah dari Toharoh hingga haji. Selesai ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani pada 17 Rajab 1299 Hijriah. Kiai Khalil, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, guru dari para kiai di Jawa, para kiai di Nusantara, ya, tidak hanya Jawa, tetapi juga maha guru dari banyak sekali kiai di Indonesia.
Yang keenam adalah Kiai Haji Raden Asnawi Kudus. Beliau ini adalah salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Raden Asnawi bin Haji Raden Abdullah Husnin, Kampung Bandan, Kudus. Wafat pada tahun 1959. Ya, makam beliau berada di Kompleks Pemakaman Sunan Kudus. Alhamdulillah, saya juga pernah ziarah ke makam beliau. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis dalam bahasa Jawa, seperti Tauhid Jawab, Soal Jawab Mu'taqad Seket, Fasolatan. Ini kitab Fasolatan ini begitu populer ya. Kitabnya kecil, tapi karena keberkahan penulisnya, kitab ini dipelajari dari masa ke masa. Sampai saat ini, kitab Fasolatan ini dipelajari di berbagai pondok pesantren NU di Jawa. Beliau juga mengarang Sholawat Asnawiyah. Apa yang beliau katakan di dalam Jawab Soalipun Mu'taqad Seket halaman 18, beliau mengatakan, jadi terjemahan bahasa Jawa ini ya, terjemahan dari bahasa Jawa. Jadi amat jelas sekali bahwa Allah bukanlah berupa sifat benda, yakni sesuatu yang mengikut pada benda atau arad. Karenanya dia tidak membutuhkan tempat, yakni dia ada tanpa tempat. Sehingga dengan demikian tetap baginya sifat qiyamuhu binafsihi. Raden Asnawi, Kiai Haji Raden Asnawi, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama. Jadi sangat aneh kalau ada orang yang ngaku NU, tapi kemudian meyakini keyakinan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh para pendiri NU. Sebagian orang yang menisbatkan dirinya ke Nahdlatul Ulama pada masa sekarang, karena mungkin belajarnya di Saudi Arabia, belajar di Mekah, ya, kepada beberapa orang Wahabi, atau belajar di Madinah kepada beberapa orang Wahabi, kemudian pulang ke Indonesia, yang dia sebarkan bukanlah akidah yang dulu diajarkan oleh para pendiri NU, tetapi yang dia sebarluaskan adalah akidah Wahabiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di arah atas, atau berada di langit, atau duduk di atas arsy. Nah, orang yang seperti ini jelas tidak meneruskan perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendiri NU. Justru orang seperti ini dia telah merusak, ya, dan menghancurkan sendi-sendi dan pilar-pilar akidah yang sebelumnya telah diperjuangkan oleh para pendiri Nahdlatul Ulama. Yang ketujuh adalah Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Beliau ini adalah orang Sumatera Barat, ya, Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Beliau adalah orang Sumatera Barat, pernah menjadi menteri pada masa pemerintahan Soekarno. Beliau termasuk salah seorang ulama Perti, ya. Beliau adalah salah seorang ulama Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini, Persatuan Tarbiyah Islamiyah ini adalah organisasi yang sama dengan NU dalam hal akidah, dalam hal fikih, sama-sama ahlus sunnati wal jamaah. Tetapi Perti ini rata-rata pengikutnya atau anggotanya adalah umat Islam di Sumatera Barat dan sekitarnya. Kiai Haji Sirajuddin Abbas adalah salah seorang tokoh besar di organisasi Perti. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis seperti I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah, Tabaqat Ulama Syafi'iyah, 40 Masalah Agama, dan lain sebagainya. Ini semua karya beliau saya punya. Kiai Haji Sirajuddin Abbas dalam bukunya Kumpulan Soal Jawab Keagamaan, halaman 25, beliau mengatakan, karena Tuhan itu tidak bertempat di akhirat dan juga tidak di langit. Maha suci Tuhan akan mempunyai tempat duduk serupa manusia. Beliau wafat pada tahun 1980. Yang kedelapan, Guru Abdul Hadi, Jakarta. Ya, ulama-ulama Jakarta itu sebagian bergelar muallim, ya, seperti Muallim Syafi'i Hadzami, mantan ketua umum MUI DKI Jakarta. Kemudian banyak di antara mereka yang juga bergelar guru, ya. Kalau di Jawa mungkin kiai, kalau di Sunda ajengan, ya. Kalau di Aceh Tengku, ya. Kemudian kalau di Sumatera Barat Buya, kalau di
Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru, dan semacamnya. Ya, ini sebutan-sebutan untuk atau gelar-gelar untuk menyebut seseorang yang mendalam ilmu agamanya. Guru Abdul Hadi Jakarta, ya, Cipinang, Kebembem, Jatinegara, Jakarta Timur. Beliau dalam bukunya Tukilan Usuluddin bagi orang yang baru belajar pokok-pokok agama, halaman 6, mengatakan, bermula jalan tiada bersamaannya Allah Subhanahu wa taala pada zatnya, ya artinya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk. Kenapa? Ialah karena zat Allah Subhanahu wa taala itu qadim, bukan jirm. Jirm itu artinya bentuk, ya, sama dengan hajm. Jirm, al-jirmu huwal hajmu, ya, sama. Yang mengambil lapang, ya, mengambil tempat, dan bukan jisim yang dapat dibagi, dan bukan jauhar fard yang menerima bandingan. Jadi di sini beliau menyebutkan beberapa istilah para ulama tauhid. Yang pertama jirm. Jirm itu artinya sama dengan hajm, bentuk, ya. Jism. Jism itu diartikan oleh para ulama dengan beberapa pengertian. Salah satunya yang biasa kita dengar dari guru-guru kita adalah apa? Ma tarakkaba min jauharaini fa aktsar. Ma tarakkaba min jauharaini fa aktsar. Sesuatu yang tersusun dari dua jauhar atau lebih. Satu jauhar belum disebut jism. Satu jauhar belum disebut jism. Jism itu adalah kumpulan dari dua jauhar atau lebih. Jadi jauhar itu artinya jauhar atau jauhar fard, ya. Jauhar atau disebut juga jauhar fard itu artinya adalah benda paling kecil, ya, saking kecilnya sampai tidak bisa dibagi lagi. Sudah sampai pada titik di mana dia tidak bisa dibagi lagi. Itu namanya al-jauhar al-fard. Nah, jism itu adalah ma tarakkaba min jauharaini fa aktsar, sesuatu yang tersusun dari dua jauhar atau lebih. Atau diartikan juga oleh sebagian ulama ma lahu tulun wa arudun wa umqun wa samkun wa targhibun. Jism itu adalah sesuatu yang memiliki panjang, lebar, kedalaman, ketebalan, dan ketersusunan. Ya, jism manusia ini adalah jism. Karena dia mempunyai panjang, lebar, kedalaman, artinya panjang dari atas ke bawah, kemudian ketebalan, ya, dan ketersusunan, tersusun dari daging, dari roh, dari darah, dan lain sebagainya. Manusia adalah jism, binatang itu adalah jism, bebatuan itu adalah jism. Nah, jism itu ada yang bisa dipegang oleh tangan, binatang, bebatuan, dan benda-benda padat yang lain. Ada juga jism yang tidak bisa dipegang oleh tangan, seperti cahaya. Cahaya ini, cahaya, kegelapan. Ya, jadi cahaya itu juga memiliki apa? Memiliki panjang, memiliki lebar, memiliki kedalaman, memiliki apa namanya ketebalan, ya, dan juga memiliki ketersusunan. Ya, tetapi tidak bisa dipegang. Cahaya matahari tentu memiliki panjang, lebar, memiliki batas-batas tertentu. Di Amerika siang, di kita malam. Artinya cahaya matahari itu menempati ruang-ruang tertentu. Cahaya matahari memiliki batas-batas tertentu, memiliki panjang tertentu, ya, memiliki unsur-unsur di dalamnya, tarkib, ya, ketersusunan. Ya, tetapi dia tidak bisa dipegang oleh tangan. Nah, Allah Subhanahu wa taala ditegaskan oleh Guru Abdul Hadi Cipinang, Jakarta Timur, bahwa ia bukanlah jism, ya. Ia bukanlah jisim. Dia bukanlah benda yang tersusun dari bagian-bagian sehingga ia dapat dibagi. Dan begitu juga ia bukan jirm. Bukanlah bentuk yang mengambil lapang, bukanlah bentuk yang mengambil tempat. Allah Subhanahu wa taala ada tanpa tempat dan ada tanpa arah. Yang kesembilan adalah Guru Muhammad Thahir Jam'an. Guru Muhammad Thahir Jam'an, Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, dalam bukunya Tasfiyatul Janan fi Tahqiq Mas'alah Aqaidil Iman. Mensucikan hati di dalam menyatakan masalah aqaid al-iman. Halaman 15, beliau mengatakan, soal, apa sebab Allah Subhanahu wa taala tiada bersamaan bagi segala yang baharu pada zatnya? Ya, kalau dalam bahasa Indonesia sekarang,
Apa sebab dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala zatnya tidak sama dengan makhluk? Tidak sama dengan zat makhluk. Jawab, sebab zat Allah Subhanahu wa taala itu bukan jirm dan bukan jism dan bukan jauhar farad. Ya, bukan bentuk, bukan sesuatu yang memiliki panjang, lebar dan kedalaman seperti jism, dan juga bukan jauhar farad. Oleh karena itu zatnya tidak sama dengan zat makhluk, sehingga kalau makhluk menempati suatu tempat, berarti Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada tempat. Yang ke-10, Kiai Haji Said Kiren Tegal. Ini juga saya pernah ziarah ke makam beliau. Kiai Haji Said bin Armia Kiren Kaligayem Talang Tegal Jawa Tengah, dalam bukunya Ta'lim Al-Mubtadi'in fi Aqaididdin Ad-Darsul Awal halaman 9 dan Ad-Darsul Tsani halaman 28. Beliau mengatakan utawi artine suloyo ing dalam zate, tegese zate Allah iku dudu jirim. Zate hawadith iku jirim. Adapun arti Allah berbeda dengan semua perkara yang hadis atau berbeda dengan semua makhluk pada zatnya, artinya apa? Zat Allah bukan jirm, ya, benda yang memiliki bentuk. Sedangkan zat makhluk adalah jirm. Sedangkan zat makhluk itu adalah berupa benda yang memiliki bentuk. Kiai Haji Jauhari Zawawi Kencong. Saya kenal dengan putra beliau yang meneruskan pondok yang beliau rintis sekarang, Kiai Haji Sadid Jauhari. Beliau punya putra namanya Kiai Haji Sadid Jauhari. Kiai Sadid pernah menjadi Rois Syuriah PBNU pada masa kepengurusan Kiai Haji Hashim Muzadi. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember. Saya pernah sowan kepada beliau, kepada putra beliau maksudnya, kepada Gus Sadid, kepada Kiai Sadid. Beliau, Kiai Jauhari Zawawi, adalah pendiri Pondok Pesantren As-Sunniyah Kencong Jember, Jawa Timur. Wafat pada tahun 1994. Ini Ustadz Mastur ini pernah mengajar di Pondok As-Sunniyah. Ustadz Mastur ya, guru kita di Jember, Kiai Mastur. Beliau mengatakan lan boten dipun wengku dening panggenan, dan Allah tidak diliputi oleh tempat. Di dalam risalah beliau Tauhidul Arif fi Ilmi Tauhid halaman 3. Yang ke-12 adalah Kiai Haji Khair Afandi Tasikmalaya, Jawa Barat ya. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Miftahul Huda Manun Jaya Tasikmalaya, Jawa Barat, wafat pada tahun 1996. Dalam risalahnya dengan bahasa Sunda yang berjudul Pengajian Aqaid Al-Iman halaman 6 dan 7, beliau menyatakan sifat wajib yang kelima bagi Allah adalah qiyamuhu binafsihi. Allah ada dengan zatnya, tidak membutuhkan tempat dan juga tidak membutuhkan kepada yang menciptakannya. Dalil yang menunjukkan atas sifat qiyamuhu binafsihi, seandainya Allah membutuhkan tempat, niscaya Allah merupakan sifat benda, arad. Kalau kita menjumpai arad dalam istilah para ulama tauhid, itu artinya adalah apa? Sifat benda. Sifatul hajm. Padahal yang demikian itu merupakan hal yang mustahil. Dan seandainya Allah membutuhkan kepada yang menciptakannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala bersifat baru. Ya, bersifat baru. Bersifat baru artinya bersifat dengan sifat yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada. Padahal yang demikian itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Ulama Tasikmalaya, ulama Sunda ini juga menegaskan bahwa Allah ada tanpa tempat. Kiai Haji Ahmad Masduki Mahfud, Malang. Ya, beliau sudah meninggal. Ya, mantan Ketua Umum MUI Jawa Timur, mantan Rois Syuriah PWNU Jawa Timur. Beliau juga pernah menjadi Rois Syuriah di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Beliau memiliki pondok pesantren, ya, mendirikan, dan sekarang pondok pesantren beliau diteruskan oleh Gus Samton, ya, Gus Samton bin Kiai Haji Ahmad Masduki Mahfud. Gus Samton ini menantu dari Gus Mus, ya, Kiai Haji Mustafa Bisri Rembang. Jadi Kiai Ahmad Masduki Mahfud ini besanan dengan Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gus Mus Rembang.
Dalam bukunya Al-Qawaid Al-Astasiyah li Ahli Sunnati wal Jamaah, konsep dasar pengertian Ahlus Sunnati wal Jamaah, halaman 100, beliau mengatakan, menurut golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Tuhan Allah itu tidak bertubuh. Ya, tidak bertubuh itu artinya tidak berjisim, tidak berbentuk. Maha suci dari bentuk. Bukan benda yang memiliki bentuk, bukan benda yang memiliki ukuran. Tidak berjihad, artinya tidak berarah. Tidak butuh kepada arah. Dan tidak memerlukan tempat. Beliau wafat di Malang pada tahun 2014 yang lalu. Yang ke-14, Kiai Haji Misbah Zainal Mustafa, Bangilan, Tuban. Ya, Misbah ini punya banyak sekali karangan. Beliau memaknai beberapa kitab kuning. Ya, beliau memberikan makna gandul, ya, makna Jawa yang gandol itu ya, makna Jawa yang gandol itu. Ini sangat terkenal sekali. Saya terbantu sekali dengan terjemahan-terjemahan beliau ketika mondok di Jombang. Beliau Kiai Haji Misbah Zainal Mustafa, Bangilan, Tuban, Jawa Timur, ya, bukan Bangil. Kalau Bangil Pasuruan, ini Bangilan, Tuban, Jawa Timur. Dalam karyanya Al-Fusul Al-Arba'iniyah fi Muhimmat Al-Masail Ad-Diniyah, kitab kecil. Ya. Halaman 11, beliau mengatakan, La yushbihuhu syai' laisa bijismin wala aradin wala musawwarin wala mutahayyizin لا يطعم ولا يشرب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يتمكن بمكان ولا يجري عليه الزمان ليس له جهة من الجهات الست ولا هو في جهة منها لا يحل في حادث. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah. Allah bukan jisim, bukan arad. Arad itu sifat jisim. Bukan sesuatu yang memiliki gambar, bukan sesuatu yang menempati ruang, tidak makan, tidak minum, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak ada satupun yang membandinginya. Allah tidak bertempat di suatu tempat dan tidak dilalui oleh masa. Allah tidak menempati salah satu arah yang 6. Dan Allah juga bukan berada di suatu arah dari 6 arah tersebut. Dan Allah tidak menempati sesuatu yang baru. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menempati makhluk. Jadi beliau Kiai Misbah menafikan beberapa hal dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah bahwa beliau menyatakan, ya, beliau meyakini dan menyatakan dengan tegas bahwa Allah ada tanpa tempat. Dan beliau juga mengatakan la yahullu fi hadits, bahwa Allah itu tidak disifati dengan sifat hulul, ya. Tidak boleh diyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menempati seluruh makhluknya atau menempati sebagian makhluknya, meniadakan, mengingkari akidah hulul. Yang ke-15, Kiai Haji Abdullah bin Nuh, dalam bukunya Menuju Mukmin Sejati, terjemahan kitab Minhajul Abidin, karya Imam Al-Ghazali, halaman 24, beliau mengatakan, oleh karena itu i'tiqad bid'ah di dalam hati sangat berbahaya. Seperti apa? Seperti mengi'tiqadkan, ya, meyakini apa-apa yang nantinya dapat menyesatkan dia kepada kepercayaan bahwa Allah seperti makhluk. Misalnya betul-betul duduk di dalam arsy, padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang menyerupainya. Beliau tegas menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha suci dari sifat duduk. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah duduk di atas arsy. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah bersemayam di atas arsy. Syekh Ihsan bin Muhammad Jampas Al-Jamfasi Al-Kadiri, ya. Saya beberapa kali ziarah ke makam beliau di Jampas Kediri. Syekh Ihsan ini wafat pada tahun 1952. Beliau tidak hanya berguru ke beberapa orang kiai di Jawa, tetapi beliau juga pernah menimba ilmu di Makkah. Syekh Ihsan bin Muhammad Dahlan Al-Jampasi, Kediri, Jawa Timur, dalam Sirajid Talibin ala Minhajil Abidin, halaman 104. Dia mengatakan wa muqaddasan an yahwiyahu makan fayusharu ilaihi aw tadummahu jihah wa inna makhtassat as-sama'u bi raf'il aidi ilaiha 'inda ad-du'a li'annaha ju'ilat qiblatal ad'iyati kama anna al-ka'bata ju'ilat qiblatan lil musalli yastaqbiluha fi as-shalah wa la yuqalu inna Allah ta'ala fi jihatil ka'bati kama taqaddasa an yahuddahu zaman.
Dan Allah Maha Suci dari diliputi oleh tempat, sehingga bisa ditunjuk. Ya. Sehingga bisa ditunjuk. Dia tidak berada di atas. Dia tidak bisa berada, dia tidak menempati arah atas. Apa hukum orang yang menunjuk, ya? Ketika dia mengatakan Allah Maha Tinggi misalkan. Apa hukumnya menunjuk ke atas ketika kita mengatakan Allah? Hukumnya dirinci. Kalau dalam keyakinannya bahwa Allah di arah atas, ya jelas maka dia adalah kafir. Tetapi ketika dia menunjuk ke atas, itu dengan keyakinan bahwa Allah Maha Tinggi derajatnya, maka dia tidak kafir. Sama dengan orang yang mengatakan terserah yang di atas, ya. Sama dengan orang yang mengatakan terserah yang di atas. Apa yang dia pahami? Apa yang dia pahami dari perkataan terserah yang di atas? Kalau dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi derajatnya, maka ya apa yang dia katakan itu tidak menyebabkan dia tidak membahayakan akidahnya. Tetapi kalau dia betul-betul meyakini di dalam hatinya dan memahami dari perkataan terserah yang di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul bertempat tinggal di arah atas, maka pada saat itu orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Sedangkan tangan yang diangkat dan diarahkan ke langit ketika berdoa, dikarenakan langit dijadikan sebagai kiblat doa. Jadi langit adalah kiblat doa, karena langit adalah tempat turunnya rahmat dan barokah. Sebagaimana Ka'bah dijadikan kiblat bagi orang yang sholat, ia menghadap kepada Ka'bah di dalam sholat. Dan tidak dikatakan bahwa Allah ada di arah Ka'bah, sebagaimana Allah Maha Suci dari dibatasi oleh waktu. Ketika seseorang mengangkat tangannya ke arah atas sewaktu berdoa, itu karena arah atas dan langit adalah kiblat berdoa, bukan berarti Allah di langit, bukan berarti Allah di atas. Sama seperti seseorang ketika menghadap ke arah Ka'bah sewaktu dia sholat, bukan berarti Allah berada di dalam Ka'bah, tetapi Ka'bah adalah kiblat sholat. 17. Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Saya pernah bertemu beberapa kali dengan beliau. Kiai Haji Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari ini sudah wafat ya, beberapa tahun yang lalu, sudah lama ini ya. Wafat tahun berapa itu ya? 90-an ya, sebelum tahun 2000. Saya beberapa kali sowan ke rumah beliau di Bekasi. Beliau ini adalah murid langsung dari Musnidud Dunya, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ya. Beliau adalah murid dari Syekh Yasin. Makanya beliau menisbatkan dirinya dengan Ad-Dari. Artinya apa? Ad-Dari itu artinya adalah alumni Darul Ulum. Ya, alumni Darul Ulum. Darul Ulum itu semacam pesantren yang diasuh ketika itu oleh Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Seorang ulama besar asal Padang yang kemudian menjadi guru dari para kiai dari Jawa. Ya. Beliau kemudian tinggal di Mekah dan setiap orang yang haji atau umroh dari Jawa atau dari Indonesia, itu biasanya mereka menyempatkan diri untuk sowan ke rumah beliau, mengambil sanad dari beliau. Alhamdulillah, saya dan teman-teman di Syama, para guru di Syama, Ustadz Muhyiddin, Ustadz Ansori, mendapatkan sanad juga dari beliau. Beliau, jadi Ad-Dari artinya adalah alumni Darul Ulum, ya, alumni Darul Ulum, Mekah. Beliau tinggal di Bekasi, punya pesantren di Bekasi. Dalam bukunya Ta'liqat ala Matn Al-Jauharah, ya, Ta'liqat ala Matnil Jauharah, di dalam halaman 48, 49, beliau mengatakan qauluhu lakin bila kaif ay bila takyifin lil mar'i bi kaifiyatin min kaifiyatil hawadithi min muqabalatin wa tahayyuzin wa jihatin wa ghairi dhalika. Qauluhu walan hisarin ay lil mar'i 'inda ar-ra'i listihalatil hududi wan nihayati 'alaihi ta'ala. Perkataan Al-Laqani, Syekh Ibrahim Al-Laqani, pengarang kitab Jawharut Tauhid, lakin bila kaif, yakni tanpa menyifati Allah yang dilihat dengan sifat-sifat makhluk.
seperti berhadap-hadapan, menempati ruang, berada di suatu arah, dan lain sebagainya. Perkataan al-laqani walan hisari, yakni Allah bukan terlihat diliputi oleh suatu tempat. Karena mustahil bagi Allah ukuran, kecil, sedang, besar, maupun besar yang diandaikan tidak berpenghabisan. Dan mustahil bagi Allah batas akhir, sebagaimana makhluk memiliki batas akhir. Ini beliau memberikan ta'liq, ya, memberikan syarah latif, memberikan komentar terhadap kitab Matan Jauhara At-Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani Al-Misri. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat di surga, ya, yang berada di surga itu adalah yang melihatnya. Sedangkan Allah sama sekali tidak menempati tempat. Sama sekali bila takyif, ya, bila takyif, tanpa bisa dibagaimanakan, tanpa menyerupai makhluk, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk. Kemudian yang ke-18, Syekh Abu Muhammad Hakim bin Mastuqi bin Sulaiman, Lasem, Jawa Tengah. Lasem ini salah satu kecamatan di Rembang, ya. Salah satu kecamatan di Rembang, gudangnya para kiai, gudangnya ulama. Tapi nggak ada pondok yang besar di Lasem, ya. Tapi tokoh-tokoh besar, para kiai NU itu banyak yang dari Lasem. Sebagian dari mereka bahkan tidak punya pesantren. Tapi mereka diakui kealiman mereka, kedalaman ilmu mereka. Syekh Abu Muhammad Hakim bin Mastuqi bin Sulaiman Al-Lasemi, Jawa Tengah, dalam bukunya Az-Zakhair Al-Mufidah fi Syarah Al-Aqidah, halaman 17. Beliau mengatakan, langsung saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia biar cepat, lakin tetapi penglihatan kita kepada Allah bila kaifiyah, tanpa Allah disifati dengan sifat-sifat makhluk, seperti berhadapan-hadapan, berada di suatu arah, menempati ruang, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tidak menyerupai sesuatu pun di antara makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Allah Maha mendengar, pendengarannya tidak sama dengan pendengaran makhluk, dan Allah Maha melihat, penglihatan Allah tidak sama dengan penglihatan makhluk. Kiai Haji Abdul Fadl As-Senori, Tuban, Jawa Tengah. Beliau berasal dari Kecamatan Sedan, ya, Rembang. Ya, Rembang, Lasem itu luar biasa. Banyak ulama yang lahir di sana. Lasem itu salah satu kecamatan di Rembang. Tapi Rembang secara umum memang banyak sekali para ulama, ya, para kiai. Para tokoh yang lahir dan besar di sana. Alhamdulillah, saya pernah ziarah ke makam beliau. Saya juga alhamdulillah dan teman-teman dapat sanad dari beliau. Saya pernah ngaji ke salah seorang santri beliau di Tuban, Kiai Haji Ma'mur bin Sulaiman. Saya juga pernah ngaji ke salah satu menantu beliau, Kiai Haji Minanur Rahman, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang. Beliau asal Sedan, ya, asalnya dari Kecamatan Sedan, Rembang, tapi kemudian berdomisili di Senori, Tuban. Wafat di Senori, di Kecamatan Senori, Tuban, dan dimakamkan di sana. Alhamdulillah saya pernah berziarah ke makam beliau. Kiai Haji Abdul Fadl As-Senori, Tuban, Jawa Timur, dalam karyanya Ad-Durrul Farid fi Syarah Jauharah At-Tauhid. Beliau ini salah seorang yang luar biasa, tidak pernah pergi ke tanah suci, tidak pernah haji, tidak pernah umroh, tidak pernah ke Mekah dalam rangka belajar, tidak pernah ke Madinah untuk berguru ke para ulama ahlu sunnah di sana. Ya, pada waktu itu Mekah, Madinah masih banyak sekali para ulama ahlu sunnah di sana. Ya. Beliau tidak pernah ke negara-negara Arab. Beliau hanya berguru kepada dua orang. Yang pertama adalah ayah beliau sendiri, Kiai Haji Abdus Syakur. Ya, murid Kiai Abdus Syakur ini murid Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ayah beliau, Kiai Abdus Syakur, itu pernah ke Tanah Suci, berguru lama sekali di sana kepada Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Tetapi Kiai Abdul Fadl sendiri, beliau tidak pernah ke negara-negara Arab, tidak pernah belajar di Mesir, tidak pernah belajar di Maroko. Sekali lagi beliau hanya mengambil sanad keilmuan beliau dari dua orang, ya, dari dua orang, dan dua orang yang beliau ambil ilmu dari keduanya
Dua-duanya adalah tokoh besar di Jawa. Yang pertama adalah Kiai Abdus Syakur, Sedan Rembang, murid langsung dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, ayahanda beliau sendiri, Kiai Abdus Syakur ini. Kemudian yang kedua adalah Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, pendiri NU, guru, maha guru dari para kiai di Jawa. Jadi sanad Kiai Abdul Fadl As-Sanori itu hanya bersambung kepada dua orang. Tidak pernah ke Tanah Suci, tidak pernah ke negara Arab, tetapi memiliki karangan-karangan dalam bahasa Arab yang bahasanya luar biasa. Bahasanya luar biasa, diakui oleh para ulama dari negara-negara Arab. Beliau mengatakan wa urifa min dzalika kaunuhu ta'ala munazzahan 'anil istiqrari 'ala syai'in wat tamakkuni fihi wa kaunuhu munazzahan 'anis surati wal miqdari muqaddasan 'anil jihati wal aqtar. Diketahui dari keterangan ini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari menetap atau bersemayam di atas sesuatu dan bertempat di dalamnya. Dan bahwa Allah Maha suci dari gambar, dari ukuran, Maha suci dari semua arah, penjuru dan tempat. Ini penegasan dari Kiai Abdul Fadl As-Sanori atau biasa disebut Mbah Dol, ya. Biasa disebut dengan sebutan atau dengan panggilan akrab Mbah Dol. Beliau tidak hanya ahli dalam berbagai disiplin keilmuan Islam, tetapi beliau juga ahli dalam servis elektro. Beliau juga bisa servis sepeda motor, luar biasa. Ya, orang-orang mengatakan ini adalah ilmu laduni yang Allah anugerahkan kepada beliau. Tidak pernah belajar ilmu elektro, tetapi ketika dimintai tolong oleh banyak orang yang TV-nya rusak, radionya rusak, tape recordernya rusak pada waktu itu, ya, beliau bisa menservis itu semuanya dengan sempurna. Dan seringkali beliau dimintai tolong untuk nyervis sepeda motor yang rusak dan beliau bisa. Luar biasa. Kiai Haji Abdul Fadl ini saking cerdasnya Mbah Fadl ini, sewaktu beliau masih kecil, beliau hanya mendengar saja ayahnya mengajar kitab Alfiyah, beliau langsung hafal. Jadi bukan sengaja menghafal, mendengar ayahnya mengajar bait-bait nazam sebanyak 1000 lebih sedikit, ya, dari kitab Alfiyah yang menjelaskan tentang nahwu. Beliau hanya mendengar sambil main. Beliau hanya mendengarkan ayahnya mengajar kitab Alfiyah, beliau sambil main mendengar itu, dan ketika diuji oleh ayahnya, beliau hafal di luar kepala. Sampai-sampai ayahnya khawatir. Ini anakku saking cerdasnya, ya, saking cerdasnya, ayahnya itu sampai khawatir. Jangan-jangan kecerdasannya ini nanti membuat dia keblinger. Akhirnya apa? Ayahnya sendiri berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah kadar kecerdasan anakku. Nah ini kan luar biasa, ya. Kalau kita orang tua, ya Allah berilah anugerah kecerdasan kepada anak-anak kami, gitu. Kalau kita berdoa. Ini Kiai Abdus Syakur saking khawatirnya atas kecerdasan yang dimiliki oleh anaknya yang luar biasa itu, sampai-sampai beliau berdoa kepada Allah, ya Allah turunkanlah kadar kecerdasan anakku. Yang cerita ini adalah Kiai Sadid, ya, Kiai Sadid Jauhar, Kencong, Jember, yang menjadi mertua dari cucu, ya, cucu keponakan dari Mbah Fadl. Ini yang cerita ke saya langsung. Kiai Haji Abdul Fadl bin Abdus Syakur bin Muhsin wafat pada tahun 98 di Senori, Tuban, Jawa Timur. Beliau belajar kepada dua ulama besar ayahandanya, yaitu Kiai Haji Abdus Syakur, murid Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau meninggalkan beberapa karya tulis dalam bahasa Arab, ya, dengan bahasa yang luar biasa, bagus. Saya mengoleksi hampir seluruh kitab yang beliau karang. Di antaranya adalah Ad-Durrul Farid fi Syarh Jawhara At-Tauhid, agak tebal, ya. Ini. Kemudian Al-Kawakibul Lamma'ah fi Tahqiqil Musamma bi Ahli Sunnati wal Jamaah, dan syarahnya ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hasyiyah ala Syarh Uqudil Juman, Manzumah Bahjatil Hawi dalam ilmu fiqih 10.000 bait, ya, luar biasa. Tashilul Masalik Syarah Alfiyah Ibn Malik dan lainnya. 20 21 selesai, ya. Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Yang pernah belajar bahasa Arab pasti, ya, yang pernah belajar bahasa Arab di pondok pesantren hampir bisa dipastikan
hampir bisa dipastikan memiliki sebuah kamus Arab Indonesia yang dikarang oleh beliau, Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus. Ini kitab kamus yang beliau karang ini melegenda yang sampai sekarang. Profesor Dr. Haji Mahmud Yunus dalam bukunya Tafsirul Quranil Karim halaman 805 beliau mengatakan Allah tidak bertempat karena yang bertempat itu ialah makhluknya. Sedangkan Allah itu tidak serupa dengan suatu jua pun. Terakhir, Syekh Mahmud Mukhtar Cirebon dalam bukunya Al-Muqaddimah atau Al-Mabadi' Al-Mahmudiyah fil Masail At-Tauhidiyah halaman 4. Beliau mengatakan kadza qiyamun lahu bin nafsi qad wajaba wa dhiddu dzaka iftiqarun fahuwa lam yaqumi biharin aw bimakanin fadri aw zamani aw yaumin aw lailin aw nurin wala dhulami. Demikian pula sifat qiyamuhu bi nafsihi tetap baginya dan mustahil lawannya yaitu iftiqar atau membutuhkan kepada makhluk. Maka Allah tidaklah menempati tempat, ketahuilah ia juga atau masa ya, tidak membutuhkan kepada masa, tidak berlaku baginya masa, hari, malam, terang maupun kegelapan. Artinya Allah tidak bisa dibayangkan. Syekh Mahmud Mukhtar Bode, Plumbon, Cirebon, ulama yang cukup produktif dengan berbagai karya tulis sekitar 20 buku dalam bahasa Arab dan Jawa. Di antaranya adalah Al-Muqaddimah atau Al-Mabadi' Al-Mahmudiyah fil Masail At-Tauhidiyah, I'anatul Rafiq ala Nazm Sullam Taufiq, Al-Minah Al-Ladunniyah fil Raddi 'ala Al-Wahhabiyah. Ini saya belum punya ini. Saiful Haq fil Raddi 'ala man yadda'i al-ijtihad al-mutlaq. Qurratul Uyun bi syarah al-Jauhar al-Jauhar al-Maknun. Manzumah ad-Durrah as-Saniyah fi 'ilm at-tafsir. Minhatul 'Allam fi bayan mujaddidi al-Islam wa ma ya'ti min Ashrad akhiril ayyam. Syarah as-Sadr di Ahli Badr dan lain sebagainya. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika ada pertanyaan silahkan. 1-2 pertanyaan barangkali ada.